Bro, dari kemarin review elemen terus, Pacifica kapan? Nih, gua kasih Pacificnya. Di harga 3 jutaan, Elemen udah keluarin banyak sepeda dengan spek yang valuable. Nah, Pacific gimana? Pacific juga keluarin, salah satunya adalah tipe Splendid. Jadi, Splendid itu udah keluarin banyak seri, salah satunya adalah Splendid 1.0, Splendid 3.0, Splendid 5.0, dan yang di depan gue sekarang ini ada Splendid 7.0. Nah, apa aja bedanya? Gue akan review sepeda ini, kita mulai dari, seperti biasa, kita mulai dari bagian depannya dulu. Oke guys, jadi Splendid 7.0 ini bawa perubahan yang cukup signifikan dibanding 5.0. Walaupun harganya perbedaannya nggak terlalu jauh menurut gua. Salah satunya adalah dia udah bawa rem hidrolik sekarang. Rem hidrolik dari Tektro yang cengkramannya cukup enak menurut gua, dan ini cukup banyak dipakai di brand-brand lain juga. Lu bisa lihat di bagian depan sekarang udah pakai quick release tipenya. Dia juga pakai hub dari Pacific, cukup loncer juga di bawahnya. Dan di bagian velg dia udah pakai double wall yang lebar sekarang. Jadi lebarnya udah 3 jari. Nah, cukup gede. Nah, lu juga bisa perhatiin nih, di bagian rimsnya ini stikernya tuh gampang banget ngelupas. Kalau menurut gua kualitas stikernya ini kurang begitu bagus. Sangat-sangat disayangkan kenapa di bagian ini tuh bisa ngelupas sampai segini parah. Bahkan di seri eksotik gua nggak nemuin masalah yang sama di bagian stiker rimsnya ini. Nah, naik ke bagian fork dia sekarang pakai rigid steel sama yang sebelumnya juga. Di bagian frame dia pakai aluminium full sampai ke belakang. Nah, yang perlu diperhatikan dari Pacific menurut gue ya, dibanding Elemen, kalau untuk las-lasan menurut gue dia lebih rapi. Lo bisa lihat nih. Dan untuk harga yang medium, kalau misalnya Elemen kan kadang masih ada beberapa bagian yang agak sedikit kurang rapi. Kalau Pacific itu sampai ke belakang dia cukup rapi. Bahkan di bagian belakangnya lu bisa lihat nih, dia sudah pakai emboss flex stay atau super quality frame construction. Naik ke bagian atas, dia pakai handle post, tipenya cukup oke. Ini banyak dipakai di sepeda Pacific. Udah ada seperti juga, udah ada petunjuknya di bagian sini yang menunjukkan angkanya. Lalu dia pakai handlebar tipe V-bar, jadi cukup tinggi menurut gua dan udah berbahan alloy juga. Di bagian handle grip, nah ini yang gue suka dari Pacific. Dia bahkan dari seri eksotik atau Pacific 2990 aja dia udah pakai tipe yang begini. Jadi kayak golok, jadi kayak pegangan golok gitu. Dan karetnya cukup. Walaupun belum ada pengunci handle grip di sini, jadi masih suka goyang-goyang, tapi ini cukup nyaman menurut gua. Ini di bagian rem, tadi gue bilang ada Tektro. Ini remnya empuk sama seperti Tektro pada umumnya. Di bagian shifter dia pakai shifter dari Shimano 8 speed, ada penunjuknya di bagian sini. Beda sama punya Sensa. Kalau punya Sensa kan di bagian atas, lalu cuma ada tulisan 8 speed aja, nggak ada penunjuknya. L2 juga sama, di bagian bawah nggak ada penunjuknya. Lanjut. Nah, untuk pengunci lipatan dia belum pakai sistem double lock di sini. Tapi menurut gua ini udah cukup rigid. Untuk bagian kicknya, kalau Pacific dia lipat juga, tapi caranya adalah dipencet di bagian sini lalu ditekuk. Nah, kalau Elemen punya kan dia ditekan di bagian kicknya lalu ditekuk. Sama aja menurut gua, tapi menurut gua sih ini lebih mudah pengoperasiannya, lebih gampang. Nah, terus dia pakai crankset dari Pacific, bahannya alloy 52T, udah ada pelindung rantainya di bagian sini. Terus dia juga udah ada holder di bagian sini untuk lo mau upgrade ke tambahin FD, di bagian sini udah ada. Nah, di bagian seat clamp, di bagian sini menurut gua ini udah cukup oke, tapi ukurannya terlalu kecil menurut gua. Jadi kalau lo mau buka
kalau ininya kenceng, ini agak sedikit sakit dan sulit dibukanya. Nah, ini kecil banget posisinya, jadi kayak nusuk gitu. Di bagian seat post dia pakai 30.4, cukup tinggi sampai ke bawah. Dan di bagian saddle dia pakai saddle dari Pacific. Nah, ini cukup empuk dan cukup nyaman. Di bagian RD dia pakai Shimano Tourney TX. Nah, ini 8 speed, jumlah gearsetnya 13 sampai 28T. Jadi menurut gua ini memang settingan yang standar, nggak terlalu ngebut, nggak terlalu enteng juga, dan cukup enak kalau dibawa. Dan perputaran belakangnya juga cukup halus, hubnya dari Pacific di bagian sini. Nah, untuk ban dia pakai Kenda Quest. Nah, ini cukup, menurut gue sih dibanding brand lain yang pakai, contoh lah ya, Element pakai Daily Tire, ini pakai Kenda. Menurut gue ini lebih bagus, lebih enak, lebih stabil di bawahnya dibanding Daily. Jadi cukup oke lah dia kasih harga segitu dapat ban Kenda Quest. Nah, gue akan nunjukin ke kalian gimana cara ngelipetnya. Gue mulai dari pertama turunin handle post. Nah, habis itu lu bisa buka di bagian sini. Nah, kalau dari handle post lu bisa lihat kalau dia bukaannya ke bagian luar. Nah, kalau Element kan dia bukanya ke bagian sini, ke bagian dalam. Ini di bagian luar dia bukanya. Nah, habis itu turunin seat post sampai habis. Kencengin. Setelah itu buka di bagian sini, tengahin, naikin standar, lalu lipat. Nah, lu bisa lihat nih. Jadi lipatannya ke bagian luar. Dan ditambah lagi, kalau diberdiriin, dia nggak bisa seimbang dirinya. Walaupun misalnya ini gua turunin sedikit, tetap dia nggak mau seimbang berdirinya. Jadi lo mau nggak mau mesti agak sedikit belokin stangnya gini, baru bisa berdiri. Kurang lebih begitulah. Dan kalau dibawa ya agak sedikit ribet karena kan stangnya di bagian luar, jadi kemana-mana gitu. Untuk beratnya sekitar 13 sampai 14 kilo, cukup ringan untuk aluminium. Bisa lo bawa, bisa lo tenteng. Dan dia nggak ada klip magnet, jadi kalau lo mau bawa mungkin mesti lo ikat di bagian sini. Nah, jadi kalau dibawa memang mesti kayak gini, dinaikin ke sini atau lo pinggirin ke sini. Tapi karena gue biasa bawa 2 sepeda, jadi mau nggak mau memang harus dinaikin ke kursi supaya masih bisa ditutup. Kurang lebih beginilah kalau 20 in. Jadi lo mesti bawanya skemanya kayak gini. Oke, harga sepeda ini di pasaran sekitar 3,3 sampai 3,7 tergantung toko jualnya berapa. Dan menurut gue untuk harga segitu dan perbedaan dibanding Splendid 5.0 atau seri Element di harga segitu, menurut gue ini cukup valuable. Kenapa cukup valuable? Pertama, dia pakai rem hidrolik. Untuk harga di 3,3 jutaan dapat rem hidrolik itu masih jarang sekali menurut gue. Jadi ini udah cukup valuable untuk brand Pacific bisa dapat harga segitu. Dia juga pakai 8 speed, framenya udah aluminium dan di bawahnya juga cukup enak. Secara impresi yang gue rasakan kalau bawa sepeda ini dibanding frame aluminium dari brand lain, menurut gue ini lebih stabil di bawahnya. Kalau brand lain kan cukup ya agak sedikit terlalu rigid, jadi dia terlalu goyang begitu. Kalau ini udah cukup stabil. Entah pengaruhnya di ban dia pakai Kenda atau memang secara framenya jauh lebih bagus pengerjaannya. Ditambah lagi warnanya lu bisa lihat nih, birunya tuh biru metalik yang keren banget. Kalau siang kan dia agak sedikit terang, tapi begitu ketemu malam itu keren banget. Jadi kalau lu bawa sepeda ini begitu jalan itu kelihatannya mewah banget. Ditambah lagi kan pelek dan bagian-bagian lain warnanya hitam. Jadi biru gelap ketemu hitam, ditambah lagi kena cahaya dia metalik lagi, itu tambah keren. Jadi
kesimpulannya sepeda ini cukup valuable dan cukup bisa bersaing di pasaran. Pilihannya tergantung di lo. Seperti gue bilang, kalau beli sepeda mulai dari frame-nya dulu, begitu lo frame-nya suka, sisanya lo bisa tinggal upgrade aja. Cukup sekian review gue tentang Splendid 7.0 ini. Kalau lo punya saran, lo punya pendapat dan juga pertanyaan, lo bisa tulis di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya supaya gue lebih semangat update videonya. Salam sepeda, bye-bye.